Kita akan coba speednya ya, mampu berapa kira-kira bedil ini dalam membawa lari mimis, mampu berapa dia mempunyai velocity ya. Karena basic dari chamber mix one ini adalah basicnya adalah dia menggunakan tabung gocap 500 atau 360 cc ya. Ini kita sengaja ganti yang dengan ukuran yang lebih kecil supaya lebih ringan dalam handlingnya, dalam pemakaian di lapangannya. Ini menggunakan tabung hanya 30 cm, panjang total tabung, kepotong dengan drat di depan juga. Mungkin bersihnya kurang lebih hanya berkisar di 24 cm kemungkinan volume tabung ini, 24 cm atau 23 cm volume tabung ini bersihnya. Oke, ini ada extensionnya. Untungnya dia memakai extension sini, jadi kita masih akan terbantu ya untuk speednya, karena memakai yang tipe extension ini sedikit membantu lah paling tidak. Oke, ini dia. Kita akan coba berapa bedil ini bisa membawa lari mimis ya. Dengan berat kita akan coba tes trialnya di 13 grain. Kita coba ya. Ini hasil data tes kita tadi menggunakan mimis 13 grain, pressure 3500 psi sampai di 1900 psi, sebanyak 35 kali shoot ya tadi kita coba. Penurunan speednya cukup sangat landai. Ini turun speednya landai. Ini unit tidak menggunakan regulator, penurunan speednya cukup lumayan bagus ya, landai, tidak terlalu naik turun. Tapi di sini terjadi lonjakan di sini nih, di shoot ke 24, 25 dan 26. Dia terjadi lonjakan naik, kemudian drop turun, kemudian naik lagi dan melandai grafiknya. Ini lumayan bagus sih ini hasilnya. Speednya aku nggak tahu apakah ini pengaruh dari larasnya yang mendukung atau cocok dengan mimis yang digunakan atau seperti apa, saya tidak juga belum bisa menganalisa juga, karena ini lumayan nih, dari 1106 turun, boleh dikatakan untuk 30 kali shoot aja dia bisa rata-rata bisa 1000 ya, 1000 fps, padahal kita menggunakan tabung yang total bersihnya mungkin sekitar 24 cm saja dengan OD 38, ketebalan tabung 3 mili, berarti sekitar berapa itu ketebalannya. Volume tabung yang lumayan lumayan kecil, tapi speednya bisa bagus seperti ini. Nah, ini landai, kemudian naik sedikit, kemudian drop turun, naik dan kemudian melandai. Cukup istimewa ini kalau saya lihat di sini untuk 13 grain ya. Mungkin kalau dicoba di 10 grain mungkin lebih stabil lagi, mungkin 1100 nya ini ya. Ini lonjakannya di speed ditembakkan ke 24. Tembakan 24 ini kita lihat di sini berapa dia. Nah, ini di 1074, padahal sebelumnya di 23 kali shootnya 1004 ya, 1004, kemudian dia naik di 1074 di 24 kali shoot. Kemudian di 25 nya dia drop langsung 988. Kemudian di 26 nya kemudian mulai naik lagi di 1025. Kemudian di 27 turun di 1015 dan seterusnya dia kembali melandai sini ya, sampai di 35 kali shoot di 951 di sini. Ini kalau saya lihat di sini sih cukup surprise sih angkanya ya, dengan kita menggunakan tabung dengan panjang bersihnya reservoir itu sekitar 24 cm. Reservoir utama ya, bukan reservoir di chamber. Reservoir utamanya yaitu tabungnya sekitar 24 cm bersihnya. Kemudian ketebalan OD-nya itu OD 38, tebal pipanya sendiri, pipa titaniumnya itu 3 mili, berarti bersih
totalnya idenya berapa? Idenya sekitar 34 berarti bersihnya ya. Nah, ini cukup surprise dengan volume reservoir utama yang kecil, tapi bisa mendapatkan speed yang lumayan baik seperti ini. Mungkin rata-rata untuk 30 kali shootnya boleh dikatakan rata-ratanya adalah 1000 fps di 13 grain ya. Ya cukup surprise sih kalau saya lihat di sini. Ya mungkin apa pengaruh dari larasnya ya, sehingga dia bisa speednya bisa stabil seperti ini, bisa stabil di 1000 maksudnya. Kalau naik turun di 1000-nya ini kalau saya bilang sih wajar ya, karena unit tidak menggunakan regulator. Kalau naik turunnya sih lumayan sih, ini 1000 lumayan jauh naik turunnya. Cuman kalau dikatakan diambil rata-rata dia bisa stabil di 1000 ya. Ini unit tidak menggunakan regulator sama sekali. Hasilnya bisa seperti ini. Cukup sangat surprise sih buat saya. Mungkin kalau di 10 grain 1100 mungkin dapat ya untuk rata-ratanya, mungkin lah ya. Oke, ini dia ya hasil uji tes tadi. Grafiknya seperti ini. Oke, terima kasih. Untuk review lengkapnya bisa langsung akses link di atas ya, ke channel sebelah ya, di VM Han channel ya, channel baru. Insya Allah akan membahas seputar bedil sih di situ. Jadi tolong diakses saja jika ingin melihat review lengkapnya. Jangan lupa di subscribe juga ya, biar dapat updatean terbaru dari saya. Oke, makasih ya teman-teman.